Baik. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik anak-anakku, hari ini kita belajar lagi karena ini adalah tahun ajaran baru, maka Pak kenalan ke dulu. Jadi nama Pak adalah Afdeni, pengajar atau guru matematika. Baik anak-anakku yang luar biasa, jangan lupa ya, tolong kalian absen dulu di grupnya. Oke, jadi silakan absen di grup WA. Nah, jadi Pak akan lihat dulu kalian. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Baik, anak-anakku, jadi hari ini Pak akan mengingatkan sedikit, tolong ya, untuk yang laki-laki maupun perempuan, karena kita belajar, tolong dipastikan buku, pena itu sudah ada di atas meja. Gimana? Sudah ada? Sudah ada? Bisa dengar suara Pak? Oke, kalau sudah ada, Pak fokuskan dulu. Jadi, karena kita masih dalam suasana COVID, tolong jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Bisa dipahami? Nah, jadi harus kita ingat, kita harus ingat 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua adalah menggunakan menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Oke, anak-anakku. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab pertama adalah tentang bilangan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Oke, kalau memang sudah siap, anak-anak harus tahu bahwasannya hari ini kita akan belajar menggunakan metode atau model problem based learning. Ada yang sudah tahu itu? Oke, kalau memang kita harapkan kalian harus mengikuti pembelajaran ini sampai habis. Oke, bisa diterima? Oke, kalau sudah bisa, maka perhatikan terlebih dahulu. Nah, jadi ini suara Pak? Oke, jadi kalau bisa, kita mulai. Kalau bisa dengar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Siswi yang luar biasa. Pada hari ini, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Afdeni Amansa, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Untirta. Pada kali ini, Bapak akan membahas video pembelajaran materi tingkat SMP dengan bab pertama tentang bilangan. Oleh karena itu, anak-anakku yang luar biasa, agar kalian menguasai materi bilangan, maka kita lihat gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan dari ketiga gambar ini? Kita disediakan yang pertama, Pak yakin kalian udah tahu ini gambar orang sedang berbaris. Yang berikutnya gambar termometer. Dan yang ketiga adalah gambar, benar, kapal selam. Tanpa kalian sadari bahwasannya materi ini diterapkan dalam kehidupan kita. Udah kita rasakan. Coba kalian fokus di gambar satu, anak-anakku. Yang pertama, pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Pak yakin ya, 100% pernah lihat. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian terlibat dari bagian tersebut? Ada beberapa mungkin yang jawab pernah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mereka rapi? Nampak ini anakku yang luar biasa. Lihat, dari yang tinggi, ke rendah, seterusnya. Nah, inilah penerapan daripada garis bilangan. Pak hanya mengingatkan bahwasannya materi ini udah pernah kalian dapatkan ketika berada di SD. Dulu di SD pernah kita dikasih tentang garis bilangan nih. Ya kan? Coba kita ingat ya memori kita zaman dulu ketika kita masih sering-sering nangis itu ya di SD. Anak ada bilangan bulat positif ke kanan, isinya 1 2 3 4 5 seterusnya. Negatif 1, negatif 3, negatif 4 seterusnya. Nah, inilah contoh garis bilangan yang pernah kalian pelajari ketika di SD. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang Pak harapkan adalah yang pertama,
kalian mampu mengurutkan bilangan bulat positif itu dengan benar. Yang kedua, kalian juga mampu mengurutkan bilangan bulat negatif itu juga dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Mari, mana yang membedakan ini? Pak kasih contoh sedikit soal yang membedakan pelajaran di SD dan di SMP. Nah, coba lihat nih, ini soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Soalnya berbunyi seekor. Oke. Bisa dengar suara Pak, anak-anakku? Nah, Bisa, jadi pembelajaran hari ini kan tadi Pak sudah jelaskan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Artinya kalian disediakan sebuah masalah. Nah, masalah terbesar di pembelajaran kita adalah ini, soal bertipe HOTS yang ada di LKPD kedua. Sebelum mendapatkan di LKPD 2, maka kalian akan disediakan LKPD 1 dulu. Bisa dipahami? Nah, jadi ini nanti ada di LKPD 2 yang kalian akan kerjakan secara berkelompok. Maka dari itu, Pak akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Paham ya? Jadi, silakan. Jadi Pak akan bagikan kelompok berdasarkan roomnya masing-masing. Nah, jadi kelompok 1 ada Ana, kelompok 2 adalah Intan, kelompok 1 kita tambah lagi 1 orang, si Revan. Kemudian kelompok 2 ada Ria, ada Sinta. Kemudian kelompok 3 Ani, Rafli, dan Siska. Nah, inilah kelompok-kelompok yang kalian harus kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum kalian di kelompok, Pak tanya dulu, sudah kalian bergabung ke room kalian masing-masing? Ada tulisan join belum? Gimana, sudah ada belum? Pak, nggak ada suaranya? Ada? Oke, kalau ada, Pak akan share dulu bahan ajarnya ya. Sebentar ya. Anak-anak harus dikerjakan itu adalah LKPD-nya. Bisa dipahami? Apa? Coba yang laki-laki. Apa yang harus dikerjakan? LKPD. Nah, jadi yang dikerjakan adalah LKPD. Nah, jadi tolong dikerjakan si LKPD-nya. Udah terkirim belum ke grupnya? Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kalian diskusi, selesaikan LKPD-nya dalam waktu 10 menit. Bisa dipahami? Oke, room 3 kira-kira. Rafli, Siska. Mana yang lain? Belum masuk? Keluar ya? Nah, tolong nanti diskusi secara berkelompok tentang LKPD 1. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah dikerjakan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi nanti akan didiskusikan, akan dipresentasikan ya. Jangan lupa kelompok untuk mendiskusikan. Ada pertanyaan sebelum Pak meninggalkan room? Tidak. Oke. Jadi setelah Pak tinggalkan room, kalian bisa berdiskusi sama kalian. Kalian bisa ngobrol dalam room itu sebelum Pak masuk ke room besar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bentar, Pak, ya. pada SD ini. Oh, belum beres. Bentar, Pak. Iya, ya, Pak. Terima kasih pada Pak Denny telah memberikan waktu untuk kelompok kami. Berdasarkan diskusi kelompok terhadap LKPD 2, maka solusi dari kelompok kami adalah seekor burung pemakan ikan berada 15 meter di atas permukaan laut. Ketika melihat ikan yang berada 3 meter di bawah permukaan air laut.
Burung tersebut langsung memangsa ikan tersebut. Kemudian burung tersebut naik lagi secara vertikal setinggi 6 meter. Panjang lintasan burung tersebut adalah di atas permukaan laut 15 meter, di bawah 3 meter, naik 6 meter. Panjang lintasan adalah 15 tambah 3 tambah 6 sama dengan 24 meter. Demikianlah diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke. Jadi ada pertanyaan itu untuk kelompok lain terhadap penjelasan kelompok 3 terhadap soal nomor 1 LKPD 2? Bisa ya? Jadi tolong dicatat untuk yang laki-laki, yang perempuan dicatat ya. Jadi kesimpulannya, kalau soal menanyakan panjang lintasan, maka seluruh komponen lompatan atau tinggi atau rendah di dalam soal tinggal kita jumlahkan. Any question? Ada pertanyaan? Hanya merangkum sedikit anak-anakku. Jadi pertemuan kita hari ini kita belajar menggunakan PBL. Yang pertama tadi sudah kita berikan masalah. Yang kedua kita mengerjakan secara berkelompok sudah. Mencari solusi dalam kelompok juga sudah. Mempresentasikan atau menyajikan hasil dari kerja kelompok juga sudah. Yang terakhir kesimpulan setiap materi yang Pak jelaskan. Sekarang Pak rangkum kembali bahwasannya kesimpulan di materi kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menentukan bilangan bulat positif. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan terhadap bilangan bulat positif atau negatif terhadap panjang lintasan. Bisa dipahami? Nah, Pak tanya dulu sekarang. Pelajaran kita secara daring. Kira-kira asik? Tugasnya adalah mengerjakan secara individu. Paham individu? Kalian cek grup WA-nya. Nah, yang warna biru ini anak-anakku. Ada yang warna biru? Nah, silakan diklik jawab. Pak tunggu nanti kita lihat hasilnya. Bisa? Bisa. Silakan diklik Pak tunggu. Perhatikan dulu semuanya anak-anakku. Jadi hasil nanti akan terbaca di laptop Pak. Jadi Pak tunggu nanti yang belum. Nah, atau kalau memang kesusahan daripada menyelesaikan menggunakan Google Form, silakan anak-anak foto saja jawabannya ya. Jadi difoto jawabannya, nanti kirim ke Pak ya. Bisa ya? Mana suaranya? Tidak ada suaranya? Bisa. Jadi segini dulu yang dapat Pak sampaikan. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Bisa ya? Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Tolong diingat-ingat lagi pelajaran tersebut. Oke, nah nanti pada akhirnya kalau hasil kuisnya ada yang kecil nilainya, nanti akan remedial. Bisa ya? Yang remedial nanti akan mengerjakan soal-soal yang agak tahan saja. Bisa diterima? Nah, mungkin segitu yang Bapak sampaikan terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum mengakhiri, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada suara? Tetap semangat? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.